Salat tahajud malam-malam. Insya Allah bagi umrah ke Ka'bah. Umat Rasulullah wajib menjawab salam agar hidup menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menganugerahkan kenikmatannya yang berupa nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat kehidupan dan lain-lain, sehingga bisa mendengarkan ceramah saya. Apabila kita masih diberi nikmat kehidupan, maka kita patut bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, masyukur, dan tidak lupa pula kita curahkan salawat serta salam kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah saya Pak Firdaus Azwan, seluruh guru-guru saya dan seluruh teman-teman saya di SMA Negeri 6 Palembang karena telah memberikan saya kesempatan untuk berceramah di sini. Dalam kehidupan ini kita pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik ujian yang ringan maupun ujian yang berat. Misalkan satu minggu lagi atau minggu depan kita akan menghadapi ujian sumatif tengah semester atau penilaian harian bersama. Tetapi ujian sekolah itu berbeda dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujian sekolah itu kita mempelajari materi pelajaran dahulu baru mengerjakan ujian, tetapi kalau ujian Allah Subhanahu wa taala itu kita menghadapi ujian itu dulu dengan sabar dan istiqomah, baru kita mempelajari bahwa setiap ujian dan cobaan pasti ada hikmahnya bagi kita. Allah pun pernah memberikan ujian kepada Rasulullah SAW yang di sejadah kandungan Rasulullah SAW pun ditinggalkan oleh ayahnya. Pada saat umur 6 tahun, Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh ibunya. Setelah ditinggalkan oleh ibunya, maka Rasulullah SAW pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, maka Nabi Muhammad SAW pun diasuh oleh pamannya. Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap sabar dan istiqomah dalam menghadapi ujian Allah, karena setiap ujian Allah itu pasti ada hikmahnya bagi kita. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an narabaha inna dzalika 'alallahi yasir. Likaya ta'sawala ma fatakum wa tarafahu bima atakum. Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan setiap bencana yang menimpa di bumi ini dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati atas apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu bersenang hati atas apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Allah itu memberikan kita ujian agar kita tidak terlalu bersedih hati atas apa yang luput dari kita, dan tidak pula terlalu bersenang hati atas apa yang diberikannya kepada kita. Kita boleh bersedih apabila ada musibah yang menimpa kita,
kita boleh senang hati apabila ada karunia yang diberikan Allah kepada kita, asalkan jangan berlebihan. Ujian Rasulullah SAW pun sangat berat, bahkan jauh lebih berat dari kita para manusia biasa. Lantas, mengapa kita para manusia biasa ujian sedikit saja, ujian ringan saja itu keluhannya lebih banyak ketimbang Rasulullah SAW yang tidak pernah keluhannya itu terdengar? Itu karena kita kurang bersyukur, kurang bersabar, dan kurang istiqamah dalam menghadapi ujian Allah. Padahal Allah memuji kita agar menjadikan kita lebih kuat, dan Allah membahagiakan kita di waktu yang tepat. Maka dari ini kita jangan hanya bisa menghadapi ujian summatif tengah semester, tetapi kita juga dituntut untuk bisa menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan istiqomah. Rasulullah SAW pun meskipun dicaci maki oleh umatnya, oleh kaum Quraisy, Rasulullah tetap menyampaikan dakwahnya demi mencapai tujuan Islami. Rasulullah SAW pun ditanya, Mengapa engkau ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah menyebarkan agama Islam? Karena innama bisnuritam bima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jika kita menyebarkan dakwah begini, pasti akan ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah tidak akan memuji seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Berarti apabila kita diberi ujian yang berat oleh Allah, maka Allah itu ingin menjadikan kita lebih kuat dan kita sanggup menghadapi ujian itu. Baiklah, mungkin itu saja tausiah yang hanya dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan kata, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya meminta ampun. Semoga Allah merahmati usaha kita untuk tetap bersabar dan istiqamah dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akhiri tausiah saya dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlibur ke Tanjung Pinang menaik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 6 Palembang, Bapak Fir Azwar SPD MM. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 6 Palembang. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru beserta Dewan Staf Tata Usaha. Yang kami hormati panitia dan para peserta majelis tasbih yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sholawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang dengan pengorbanannya lah kita dapat merasakan nikmatnya Islam hingga saat ini. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Akhina Muhammad Ibnu Al-Jabbar. Kepada Akhina kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak dan Ibu guru beserta hadirin sekalian, marilah kita mengangkatkan kedua tangan seraya menundukkan kepala untuk bermunajat kepada Allah agar kegiatan kita pada hari ini diberikan keberkahan dari Allah dan berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di Mushola Raudhatul Thalibin ini kami hendak menyelenggarakan kegiatan majelis tasbih dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan niat kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan. Kami mohon perkuatkan persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami, agar kami kuat dalam persatuan itu sehingga lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ili, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Kabulkanlah doa dan hajat kami ini. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada Akhina Muhammad Ibnu Al-Jabbar atas pembacaan doanya. Selanjutnya, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Muhammad Anwar Ashkari Al-Faizi, serta sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ukhtina Dinda Fatimah Az-Zahra. Kepada Akhi wa Ukhti, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Manusia seringkali berdoa untuk keburukan sebagaimana biasanya berdoa untuk kebaikan.
Dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqallahul adzim. Semoga bagi yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah laporan dari Ketua Rohis SMA Negeri 6 Palembang yang akan dibacakan oleh Muhammad Andrawan. Kepada akhirnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 6 Palembang, Bapak Firaswar SPDMM. Yang kami hormati Wakil Kepala SMA Negeri 6 Palembang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta Dewan Staf Tata Usaha, yang kami hormati Ustadz Ahmad Tatushi Yusuf atau yang mewakili, dan yang kami hormati panitia dan peserta majelis tasmi yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan majelis tasmi kelas Tahfiz SMA Negeri 6 Palembang dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat bertanggakan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan Majelis Tasmi merupakan program kerja Rohis SMA Negeri 6 Palembang, khususnya Departemen Quran dan Tahfiz. Sasaran kegiatan ini adalah peserta kelas Tahfiz kelas 10-2 dan kelas 10-10 SMA Negeri 6 Palembang tahun ajaran 2023-2024. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan tasmi ini yaitu 19 peserta tasmi juz 30, 4 peserta tasmi juz 29, dan 7 peserta tasmi juz 1. Adapun tujuan majelis tasmi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman terhadap Al-Qur'an.
Yang kedua, menyeru kepada kebaikan dan ketakwaan dan menjauhi dari kemungkaran. Yang ketiga, membangun akhlakul karimah dengan membiasakan diri terus membaca Al-Quran. Yang keempat, meningkatkan kecintaan dan semangat peserta didik dalam menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir, mengetahui proses hafalan Quran dari kelas tahfiz yang telah diadakan. Majelis Tasbih kelas tahfiz SMA Negeri 6 Palembang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023. Semoga tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai dan menjadikan karakter peserta didik menjadi lebih baik lagi, serta dapat menjaga hafalan Al-Quran dengan baik. Semoga melalui kegiatan ini dapat mewujudkan cita-cita kita, yaitu sukses di dunia dan sukses di akhirat. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Andrawan atas laporan yang telah diberikan. Selanjutnya, kita dengarkan kata sambutan dari Kepala SMA Negeri 6 Palembang, Bapak Fir Azwar SPDMM, sekaligus membuka acara Majelis Tasmiyah kelas tahfiz pada hari ini. Kepada Bapak Fir Azwar SPDMM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormati Al-Karam Ustaz Haji Tatusi Al-Habis, mohon maaf kalau ada salah dalam penyebutan nama, dan anak-anak sebagai hari yang hadir pada hari ini di tengah kita. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Imta dan Bapak Ibu Wakil yang lain yang dirahmati satu-satu, serta Dewan Guru, pembina rohis, dan anak-anak semuanya yang pada hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh kebahagiaan dalam majelis tasmiyah pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini, majelis tasmiyah. Semoga kita selalu dalam lindungan dan doa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kirim salam dan salam kita sampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, majelis tasmiyah ini merupakan bagian dari program kerja kita di SMA Negeri 6 Palembang
meneruskan isi sekolah kita sebagai sekolah unggul berbasis Intan. Jadi bukan cuma sekedar angan-angan, bukan cuma sekedar harapan-harapan kosong, tapi kita melaksanakannya dengan program-program yang nyata, program-program yang bermakna, yang pada nantinya kita bukan cuma sekedar menciptakan manusia-manusia yang cerdas, tetapi juga manusia-manusia yang beriman dan bertakwa. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kalian akan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan semuanya akan menyimak dan menilai bacaan-bacaan kalian. Ya, laksanakan itu dengan sebaik-baiknya dan pastinya bahwa tetaplah dalam kehidupan kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, tetap menempatkan Al-Quran pada tempat yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Karena Ustaz ya, bahwa satu-satunya petunjuk pedoman dalam kehidupan Al-Huda itu adalah Al-Quran bagi umat Islam. Al-Quran sebagai pengganti atau penyempurna kitab-kitab sebelumnya, ya. Kitab terakhir yang menjadi petunjuk umat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai petunjuk, sebagai Al-Quran sebagai berbeda mana yang baik, mana yang benar. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 6 ini, saya yakin bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, ya, mana yang dibolehkan, mana yang tidak diperbolehkan dalam ruang lingkup yang sempit. Paling tidak bisa membedakan aturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan di SMA Negeri 6, ya. Bagaimana menjaga etika, menjaga adab dalam cara berpakaian, dalam bertutur kata. Kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Sebagai petunjuk kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah, mana yang benar syariatnya, mana yang salah. Sebagai pedoman tauhid kita di dalam mengabdikan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Al-Quran adalah sumber dari segala ilmu akhirat dan ilmu dunia. Itu di depan itu ada foto-foto ilmuwan Muslim, ya. Artinya apa? Saya ingin mengingatkan, kami punya gagasan memasang itu, mengingatkan ini loh, orang-orang hebat, ilmuwan hebat, ya, yang lahir, yang telah menemukan berbagai macam temuan-temuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Jadi ilmuwan pertama itu adalah orang-orang Islam, baru diikuti orang-orang
Barat yang mengembangkannya. Jadi ilmu astronomi, ilmu fisika, geofisika, matematika, biologi, ya, ilmu kedokteran itu bersumber dari Al-Quran. Oleh sebab itu, anak-anakku, Al-Quran bukan cuma sekedar dibaca, ya, tapi dipahami, dicermati, dan diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kami mengajak kepada seluruh warga sekolah, khususnya anak-anak SMA Negeri 6 Palembang, terus lagi pada anak-anakku yang hadir majelis ini untuk tetap menempatkan Al-Quran pada tempat yang tertinggi dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam lindungannya, diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan akhir-akhir ini kabut asap mulai turun, ya. Usahakan di luar ruangan menggunakan masker, ya, karena dalam minggu ke depan, mungkin 2 minggu lagi masih belum turun hujan. Mungkin hujan ini sampai Oktober nanti, itu belum tentu juga, karena kebakaran karhutlah ini khususnya di Sumatera Selatan ini luar biasa. Sudah ribuan hektar lahan gambut, lahan kering itu terbakar, dan kami menghimbau juga tidak ada pembakaran sampah sekecil apapun di SMA Negeri 6 Palembang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dengan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya, dan dia saksikan oleh kita semua, kegiatan majelis tasmid pada pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim akan dibuka dan dimulai. Takbir! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fir Azwan SPDMM atas kata sambutan yang telah diberikan. Baiklah, selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Dipersilakan kepada kepala sekolah, Bapak Ibu guru beserta Dewan Hakim untuk mengambil tempat.
Baiklah, demikianlah acara pembukaan kita. Untuk menutup acara ini, untuk menutup pembukaan ini, alangkah baiknya kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya kata sambutan tadi, maka kegiatan majelis tasmi' kelas Hafiz dibuka. Takbir, Allahu Akbar. Selanjutnya akan ada penyampaian motivasi dan pengarahan tasmi' yang pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Lisan Fadli SPDI. Kepada Bapak Lisan Fadli SPDI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini yang cerah ini, kita semuanya masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan suatu ibadah yang luar biasa, yaitu majelis taklim, majelis tasmi dalam rangka memperdalam, mempelajari, menghafal Al-Quran yang sangat mulia. Insya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Palembang yang saya hormati, kemudian Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru yang sempat hadir yang pada hari ini, kemudian Ustadz yang sempat hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya guru baru di sini ya. Jadi diberi kesempatan untuk mengisi ya manfaat mempelajari ataupun menghafal Al-Quran ya. Al-Quran. Baiklah anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran merupakan kitab suci kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada kita umatnya, itu sebagai yang pertama sebagai petunjuk bagi kita, yang jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 1 itu dijelaskan, dan ayat 2 ya. Zalikal kitabula raiba fi ya. Hudan itu petunjuk ya. Jadi inilah kitab Al-Quran sebagai petunjuk kita. Petunjuk kita hidup di dunia ini ya. Di dunia ini.
Jadi kita di dunia ini patokan kita, gerak langkah kita, hidup kita itu bersumber semuanya. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran dulu, ya. Maka itulah sudah selayaknya, ya, sudah seharusnya kita umat Muhammad, ya, umat Nabi Muhammad SAW ini yang telah menyampaikan Al-Quran itu kepada kita, ya, harusnya lebih semangat, lebih giat di dalam mempelajari Al-Quran. Dan alhamdulillah, saya sangat senang sekali masuk di SMA 6 ini karena luar biasa dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Quran ini, termasuk majelis ini. Mungkin sekolah-sekolah yang lain tidak ada, termasuk sekolah saya mengajar dulu, ya. Jadi Al-Quran ini ya selayaknya tadi Allah sendiri menegaskan, ya, itu tadi ya, sebagai petunjuk untuk dipelajari. Artinya ya, kalau kita mau selamat entah itu di dunia maupun di akhirat, itu pedoman kita adalah Al-Quran, ya, Al-Quran itu sendiri. Kemudian ya Allah, ya, menyampaikan Al-Quran ini ya, sama seperti kita kalau manusia mungkin membuat suatu ciptaan, ya, ciptaan televisi atau mungkin radio atau mungkin motor dan segala macam, itu pasti ada apa namanya petunjuk, ya, pedomannya. Nah begitu pun kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu dibuatlah petunjuk supaya kita sesuai dengan aturan, ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Sang Pencipta tadi. Nah, petunjuk itu adalah Al-Quran tadi, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, barang siapa yang mempelajari Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahkan orang-orang yang menghafal Al-Quran itu disebut ahlullah, ya. Artinya ya keluarganya Allah. Ahlullah itu keluarganya Allah. Kita tahu sendiri namanya Al-Quran tadi kan firman Allah. Firman Allah itu sama dengan ucapan Allah. Kalau Allah jadi berfirman, ya, maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bagi yang menghafal Al-Quran ini sama saja dengan melestarikan firman-firmannya, ya, melestarikan firmannya. Artinya kamu sudah mewakili Allah, ya, untuk menjaga firman-firmannya tadi. Maka itulah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimuliakan sebagai keluarganya ahlullah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa, ya. Jadi teruskan hafal Al-Quran, dan insya Allah, ya, kalau sudah keluarganya Allah, dekat dengan Allah, ya, apapun yang kita inginkan, ya, oleh Allah akan dijawab, kabulkan, gitu kan. Kemudian yang kedua, manfaat kamu menghafal, ya, pelajari Al-Quran ini meneguhkan keimanan kita. Nanti sebagai petunjuk bagi kita, insya Allah iman kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah itu semakin kuat, semakin kokoh, ya. Ibarat pohon tauhid itu, maka seperti pohon yang kuat, ya, seperti pohon yang kuat. Jadi yang akarnya menghujam ke getah bumi, ya. Kemudian yang batangnya kuat, kokoh, dan ranting-rantingnya menjulang ke langit dan menghasilkan buah. Itulah orang-orang yang menghafal Al-Quran, jadi bermanfaat bagi orang yang lain, pasti
karena imannya itu, ya. Itu manfaatnya. Kemudian yang lainnya, kalau kita mengamalkan Al-Quran mendapatkan pahala, ya. Dalam hadis banyak sekali disebutkan, ya, kalau kita membaca Al-Quran satu huruf itu pahalanya 10. Jadi paling kecil yang 10 itu. Satu huruf itu seperti alif saja itu 10. Jadi kalau kita menyebutkan alif lam mim itu 3 huruf, ya, 3 huruf. Jadi kalau kamu membaca itu mungkin terbantah-bantah, sudah berpahala seperti itu. Apalagi kalau kamu menghafalnya, sungguh luar biasa. Saya yakin pahalanya sangat berlipat-lipat ganda, ya, sangat berlipat-lipat ganda, sungguh luar biasa. Dan tidak semua orang bisa menghafal Al-Quran, ya. Hanya orang-orang pilihan, orang-orang yang terbaik ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menghafal Al-Quran, ya. Itu pahala. Kemudian yang selanjutnya, kamu yang menghafal Al-Quran ini, menghafal itu nanti kedua orang tua kamu akan tertolong oleh hafalan Al-Quran kamu. Jadi akan mendapatkan manfaatnya juga, ya, dari kamu yang menghafal Al-Quran ini. Jadi anak yang soleh ini akan sebagai ladang penolong bagi orang-orang tuanya, membantu orang tuanya. Ini luar biasa, ya. Orang tuanya nanti karena kamu menghafal Al-Quran mendapatkan pahala juga, dan insya Allah surga gitu. Itu. Jadi manfaatnya banyak sekali sebenarnya. Ini hanya sebagian saja yang saya sebutkan. Kemudian yang selanjutnya, ya, kalau kamu lebih menghafal Al-Quran ini, insya Allah ya akhlak pun akan jadi akhlak yang baik, akhlakul karimah, karena dituntun oleh Al-Quran. Apalagi kalau kamu mengamalkannya kemudian mengajarkannya, ya. Karena khairukum katanya man ta'allama al-Quran 'allamahu. Jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang terbaik, orang yang terbest adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian Al-Qurannya itu diajarkannya kepada orang-orang lain, dan ini yang akan menghasilkan pahala yang lebih besar lagi kalau kita diajarkan kepada orang lain. Dan kenapa? Ya, orang-orang yang kita ajari tadi yang mungkin dia tidak bisa menjadi bisa, kita dapat pahalanya. Kemudian kalau kita mengajarkan lagi dapat pahalanya lagi, sehingga terus, ya, pahala itu menjadi berlipat-lipat ganda, ya. Jadi begitu manfaatnya luar biasa sekali dari Al-Quran ini. Kemudian yang lainnya, ya, dengan mempelajari Al-Quran, insya Allah juga doa-doa kita berdoa, karena awas hidup ini yang jelas kita tidak lepas dari doa. Sholat sendiri kan itu doa, pengertiannya itu doa. Sholat itu dari awal sampai akhir semuanya doa semua. Permintaan kita kepada Allah, minta sehat, minta rezeki, ya, minta dipanjangkan umur, semuanya doa. Minta diberi jalan yang lurus, minta dijauhi dari kesesatan. Nah, dengan sering membaca Al-Quran, apalagi sudah tadi diketahui, ya, ahlullah tadi, insya Allah doa-doa kita, ya, hajat kita, permohonan kita di dunia ini akan mudah terkabulkan. Jadi anak-anak sekalian di sini yang menghafal Al-Quran, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin sukses, ya, dari sekarang ini berdoalah, minta supaya menjadi orang yang sukses itu.
Silakan berdoa kepada Allah. Apalagi kamu menghafal Al-Quran, doa kamu akan mudah terkabulkan. Ya, itu adalah orang sukses. Jadi orang-orang yang berguna. Ya, di samping itu juga ya, suksesnya tadi dengan membaca Al-Quran, insya Allah sukses bukan hanya sekedar di dunia, tapi sukses di akhirat. Ya, jadi akhirat panjang ke depan. Karena di Al-Quran itu yang jelas sudah banyak sekali ayat yang menjelaskan ya, yang menerangkan kehidupan terdepan. Jadi kitab Al-Quran ini kitab yang modern, yang mampu menyesuaikan dengan kehidupan di segala zaman. Bahkan ya, kehidupan akhirat pun yang semuanya kita yang ada di sini belum pernah ke akhirat, ya tidak pernah ada yang tahu, ya. Karena orang yang pengen ke akhirat itu harus meninggal dulu, setelah meninggal ya lagi kembali, ya tidak tahu. Nah, Allah sudah menjelaskan tentang kehidupan akhirat, ya. Jadi insya Allah kita juga yang membaca Al-Quran ini akan diselamatkan. Jadi manfaat yang lainnya adalah mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Syafaat itu artinya pertolongan, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang mempelajari tadi, membacanya, menghafalnya, insya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan syafaat melalui Al-Quran itu. Kita ketahui sendiri nanti, ya, di padang mahsyar saja Al-Quran mampu memberikan syafaat. Jadi dikumpulkan di padang mahsyar nanti yang matahari dekat dengan kita sejengkal tangan, dekat sekali. Orang lain kepanasan, insya Allah bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, dia tidak kepanasan. Karena kenapa? Karena diberikan syafaat oleh Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan syafaat, teruskan, pelajari, hafalkan Al-Quran, dan terakhir diamalkan. Ya. Jadi masih banyak lagi sebenarnya manfaat-manfaatnya, yang manfaatnya luar biasa dalam mempelajari, mengamalkan, membaca Al-Quran itu sendiri. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin masih banyak kesalahan ataupun masih banyak kekurangan. Inilah kami, ya, selaku manusia, al-insan al-khata', manusia itu ya tempatnya salah. Jadi mohon dimaafkan kalau ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lieutenant Frederick SPDI atas pengarahan dan motivasinya. Baiklah, dipersilakan untuk adik-adik yang mengikuti tasmi juz 30 agar mempersiapkan diri terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baiklah anak-anak, untuk tata tertib acara pada hari ini tidak seperti biasanya. Biasanya digilir, ditunjuk sebelumnya pembacaan surat A, surat B, dan segala metodenya adalah sambung ayat. Kami bahas zaman sekarang ini itu sambung ayat. Kami baca, kalian melanjutkan bacaan itu. Paham ya? Dan masing-masing peserta itu diajukan berapa soal? 3 soal. Untuk yang pertama, Ananda Aina Yasmin Humaira. Kemana orang? Humaira. Agak kemerah-merahan. Ini semua harus dibuku. Jadi masing-masing peserta itu adalah 3 soal. Perhatikan ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ana rabbukumul a'la. فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ana rabbukumul a'la fahazahullahu nakalal akhirati wal ula. Fi zalika ibaratan liman yakhsha antum ashaddu khalqan amis samaa'i banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha wa akhraja minha mar'aha wa a'tasa laylaha wa akhraja duhaha وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها وأخرج منها مرعاها أخرج منها مرعاها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى وبرزت الجحيم لمن يرى
فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين yang kedua tidak usah lagi, jadi yang baik baca lagi karena dia tanya. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatayn Bismillahirrahmanirrahim bi anna rabbaka awha laha jangan komunikasi di sebelahnya karena sama-sama peserta tidak boleh bi anna rabbaka awha يومئذ يشكر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم cukup. Sadaqallahul Azim. Baik, selanjutnya Zalfa ya. Jadi untuk ta'awudz ya, yang lainnya, jadi di awal saja di awal. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti langsung ya, langsung sambung ayatnya. Jadi yang mana yang dibaca oleh Sahih diulangi bacaan dia yang tadi. Zalfa sudah pernah nih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajannatin alfafa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Lit-taghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. La yadhuquna fiha bardan wala sharaba. Illa hamiman wa ghassaqa. Jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Oke, cukup. Surat yang lain. Wa idzal 'isyaru 'uddilat. وإذا العشاء عطلت وإذا الحروس حشرت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت
Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwal yuhyi wa yumiit wa huwal ghafurur wadud. Dzul 'arsy majid. Fa'alun lima yurid. Ataka hadithul junud. Fil ardi wa samud. Innalladzina kafaru fi takdir. Oke, cukup. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما عنها بغائبين. وما أدراك وما أدراك ما سجين يوم الدين. ثم أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولا
Yang keempat, Lutfia Fatika Anhar. Perhatikan, membaca ini tidak perlu cepat, santai, tenang, supaya terurai apa yang kita baca. Kalau cepat kita lomba lari lebih cepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bima yu'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal Bismillahirrahmanirrahim. Itu akhir surat. Nah, ayat selanjutnya ulang lagi. Wallahu a'lamu bima yu'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna min mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha ma zakkaha wa qad khaba ma dassaha. Kazzabat samud bi taqwaha idh ba'atha ashqaha. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza jallaha wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين